Oke, kali ini saya akan sharing tentang widget bottom navigation bar. Oke, pertama kita bikin dulu filenya sampel bottom navbar.dart, lalu kita daftarkan di main, jangan lupa. Nah, setelah itu yang pertama kita buat adalah bottom navigation bar ya di scaffold ini, di bawahnya body kita bikin bottom navigation bar, lalu kita isi dengan bottom navigation bar. Lalu dia butuh yang namanya item. Item ini isinya harus lebih dari satu ya. Jadi di sini saya kasih cons karena nilainya nanti akan berubah, nggak ada variabel di dalamnya. Lalu pertama saya bikin bottom navigation bar item yang pertama. Itu dia harus ada itemnya. Lalu saya kasih label beranda. Ini kalau saya save dia akan error karena dia butuh nih minimal 2 ceritanya. Nah, jadi di sini saya akan menambahkan lagi yang kedua. Nah, yang kedua saya kasih nama cari dengan ikonnya itu search ya. Oke, setelah itu saya simpan. Nah, ini di sini sudah jadi ada 2. Lalu saya kasih yang ketiga, saya kasih nama favorit dengan ikonnya favorit. Saya simpan, ada yang ketiga. Lalu saya kasih yang keempat ya, setting. Saya simpan. Nah, dia apa tuh namanya? Dia masih bingung antara 3 dan 4. Jadi kita tambah di sini untuk tabnya kita pakai yang bottom navigation bar tab fix ya. Seperti itu. Kita simpan. Nah, dia akan muncul 4. Pakainya yang type navigation bar. Benar di sini ada 2 tipe gitu, fix sama shifting. Kita pakai yang fix supaya tetap di sini ya. Lalu setelah itu dia punya properti apa aja di dalamnya. Kita bisa tambahkan lagi untuk background colornya. Saya di sini pakai grey dengan kecerahan 400. Nah, ini kecerahan 400. Lalu untuk selected item colornya saya kasih di purple. Kita coba lihat di sini. Jadi item yang kita select warnanya akan berbeda seperti itu. Lalu dia punya selected font size-nya juga kalau kita simpan. Nah, ini kalau yang ke select itu font size-nya akan menjadi 20 ya. Setelah itu ada icon size. Icon size-nya itu saya kasih 30, jadi dia akan lebih besar seperti itu. Lalu selain itu ada show unselect label ya. Jadi kalau yang tidak diselect dia tidak akan ditampilkan. Coba kita simpan nih. Ini nggak ada tampilkan. Lalu setelah itu kita ingin supaya ini dia responsif gitu. Jadi ketika diklik dia akan masuk ke page-nya si search, ketika diklik masuknya favorit gitu. Oke, pertama kita bikin dulu untuk selected index-nya. Saya kasih nilai default-nya 0 ya di sini. Lalu setelah itu kita daftarkan di sini ya, current index, terus saya kasih. Jadi indeksnya pakai yang di sini. Kalau kita simpan dia masih belum ada perubahan karena untuk bodinya belum kita rubah seperti itu. Oke, lalu selanjutnya kita bikin dulu on tab function on tab-nya. Di sini saya kasih set state, terus selected index-nya saya kasih index ya di sini. Terus saya daftarkan di on tab sini. Nah, oke, kalau kita simpan juga dia akan berubah karena nih, dia sudah mulai bisa diklik tapi nggak ada perubahan di sini ya, karena ketika di on tab dia akan selected index-nya akan berubah. Contoh dia di on tab ke indeks ke-1 ini, ke-1. Nanti selected index-nya akan menjadi 1, terus di set state itu dia akan di reload ulang gitu. Jadi nanti di sini selected index-nya akan jadi 1. Jadi untuk navbarnya ini udah jalan, cuman belum page-nya belum berubah. Nah, supaya page-nya ini berubah, kita bikin dulu di sini. Saya bikin list widget pages. Terus saya bikin 1 teks beranda, terus 2 untuk yang cari, 3 untuk yang favorit, 4 untuk yang setting. Saya simpan. Nah, setelah itu saya taruh di body. Jadi di body saya taruh page dengan indeks yang di select seperti itu. Kalau kita simpan, nah di setting ketika diklik favorit, cari, beranda. Oke, seperti itu sekilas tentang button navigation bar.